压迫、奴役我们。谁妄想这样干？ Tidak peduli bagaimana situasi internasional dan regional berubah, Cina akan terus-menerus mengembangkan kerjasama persahabatan dengan Iran tanpa bergeser sedikit pun. Pernyataan tegas Xi Jinping dalam pertemuan puncak dengan Presiden Iran di Beijing. Bayang-bayang sanksi dan embargo dari Amerika Serikat dan sekutu baratnya telah membentang selama puluhan tahun, mencoba mencekik ekonomi Iran dan membungkamnya dari percaturan dunia. Selama dekade-dekade penuh tekanan itu, Iran bergulat dengan kesengsaraan di mana nilai mata uangnya terombang-ambing, akses ke teknologi terhambat, dan ekspor minyak dibatasi ketat. Namun bangsa Persia ini tak pernah mengenal kata menyerah. Mereka justru menempa diri, menciptakan jalan keluar, menggali jaringan dagang secara sembunyi-sembunyi, membangun industri pertahanan dari nol, dan yang paling kontroversial, mengembangkan senjata nuklir yang kemudian menjadi batu ujian keteguhan dan sumber ketegangan internasional. Lalu datanglah perubahan besar. Cina masuk bukan sebagai tamu, tapi sebagai sekutu yang tahu persis apa yang dipertaruhkan. Kontrak senilai ratusan miliar dolar mengalir ke kilang-kilang minyak Iran, pabrik petrokimia, transfer teknologi mutakhir, serta perlindungan diplomatik di meja PBB yang melunakkan pukulan sanksi. Kolaborasi besi ini mengubah kerentanan Iran menjadi kekuatan. Embargo yang dulu melumpuhkan, kini dihadapi dengan pasar yang luas dan modal yang segar. Dengan Cina sebagai pilar penopangnya, Iran sedang melesat dengan percaya diri, menegaskan posisinya sebagai kekuatan regional yang patut diperhitungkan. Salah satu bentuk dukungan paling menentukan dari China kepada Iran terwujud dalam bentuk teknologi. Ketika sanksi memutus akses Iran ke sistem komunikasi internet, Beijing memberikan solusi konkret, yaitu jaringan 5G. Huawei, raksasa teknologi Cina, membantu Iran secara total, membangun pusat data, membentangkan jaringan fiber optik, dan mendirikan sistem cloud. Proyek gila ini mencakup ribuan pangkalan stasiun 5G pada fase pertama, menyelimuti Teheran, Isfahan, dan Mashhad. Tetapi yang paling penting, seluruh infrastruktur ini bebas dari komponen barat dan dirancang tahan terhadap sanksi Amerika. Ia berdiri di atas pondasi teknologi yang mandiri, dilengkapi sistem enkripsi canggih bernama Quantum Shield, pelindung digital buatan Cina yang menjadikan penyadapan hampir mustahil dilakukan. Huawei juga memasok teknologi pengenalan wajah dengan akurasi mencapai 99,7% untuk memantau pergerakan warga dan masyarakat secara real-time, yang langsung terhubung dengan database milik Kementerian Dalam Negeri Iran dan Garda Revolusi IRGC. Ketika sistem perbankan global menolak Iran, Cina sekali lagi menjawab dengan menciptakan jalur yang luar biasa cerdas. Bersama Bank Sentral Iran, Bank of China meluncurkan ChiliPay atau China-Iran Local Exchange Payment System, yaitu sebuah jaringan pembayaran berbasis blockchain yang menggunakan yuan digital dan mata uang kripto biner. Ini bukan sekedar alternatif. Ini adalah perlawanan digital terhadap sistem keuangan barat. Dengan ChiliPay, Iran dapat mengekspor minyak ke Cina dan langsung mengubah pendapatannya menjadi emas digital atau barang modal, dan semua berlangsung otomatis, tanpa perantara dan tanpa mata uang dolar. Tahun 2024 menjadi saksi bahwa sistem ini bukan wacana. Sebanyak 68% dari total perdagangan bilateral antara Iran dan Cina senilai 28 miliar dolar diproses melalui sistem pembayaran cerdas ini. Aliansi antara Cina dan Iran mulai terbuka secara terang-terangan di hadapan dunia sejak PBB mencabut embargo senjata terhadap Iran pada tahun 2020. Bukan sekedar kerjasama, tapi sebuah persekutuan yang sangat kuat yang perlahan menggerus dominasi Barat di kawasan Timur Tengah. Cina, dengan industri pertahanan yang hafal betul celah sanksi, menjadi arsitek dalam mengembangkan kekuatan militer Iran. Dan semuanya dimulai dari langit, dari drone yang semula berjangkauan hanya 500 km, kini menjadi senjata besar dalam konflik modern,
mampu terbang hingga jangkauan 2.500 km, menjadi ancaman lintas benua. Drone Shahed 136 ini yang mampu membawa muatan hulu ledak mematikan seberat 50 kg, diperkuat oleh kecerdasan buatan yang dapat mengenali target secara independen. Lebih gila lagi, harga per unitnya tergolong murah, hanya $20.000. Namun itu baru permulaan. Di jantung kawasan industri Pasdaran Kojir, tangan-tangan teknisi Cina dan Iran bekerja dalam senyap. Bersama-sama, mereka memproduksi rudal balistik dengan teknologi kelas atas yang terdiri dari paduan logam tahan panas untuk hulu ledak. Rudal Khorramshahr 4 lahir dari kolaborasi ini, mampu melesat sejauh 2.000 km. Dan di tahun 2024, Iran menunjukkan bahwa kekuatan mereka kini juga bercokol di luar angkasa. Sebuah roket bernama Simorgh sukses meluncurkan satelit pengintai ke orbit bumi. Resolusi kameranya mencapai 1,2 meter, cukup tajam untuk membidik konvoi militer dari langit dan memandu rudal secara real-time. Lonceng peringatan dunia akhirnya berdentang keras pada bulan Juli tahun 2025. Iran secara resmi mengumumkan kepada dunia membeli 40 jet tempur Chengdu J-10C Vigorous Dragon dari China. Sebuah pembelian militer terbesar dalam 45 tahun terakhir. Bukan model biasa, jet generasi 4.5 ini dimodifikasi khusus bagi Iran, dilengkapi radar yang mampu mengendus musuh dari jarak 200 km menjadi pesaing berat bagi F-35 milik Israel. Pesan dari pembelian jet tempur ini sangat jelas. Iran sedang membangun dominasi udara. Kerja sama senjata antara Cina dan Iran adalah contoh nyata bagaimana sanksi bisa dihancurkan, bisa dibongkar satu persatu, bisa dilawan. Kini, Iran bangkit sebagai pemasok drone untuk Rusia, penyuplai rudal untuk Yaman, dan musuh nyata Israel melalui ancaman rudal hypersonic Fatah II. Dengan kata lain, dunia sedang menyaksikan lahirnya sebuah poros kekuatan baru. Sebuah poros kekuatan yang dibangun dari reruntuhan sanksi dan embargo. Pertanyaannya, bagaimana cara Iran bertransformasi menjadi kekuatan besar di Timur Tengah, bertahan melawan embargo ekonomi, tekanan politik, dan hantaman beruntun dari Amerika Serikat? Dan bagaimana negara ini kini muncul sebagai kekuatan yang begitu diperhitungkan, hingga dunia barat mencemaskan kemungkinan ia membangun senjata nuklir? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tak bisa hanya melihat Iran hari ini. Kita perlu mundur jauh ke belakang. Kita perlu menelusuri jejak sejarah yang berliku yang dimulai ketika Iran masih menjadi sekutu dekat Amerika Serikat hingga mencapai suatu titik ketika negeri ini menjadi musuh bebuyutan Barat. Hanya dengan memahami konteks inilah kita bisa mengerti bagaimana Iran bisa bertahan dan bahkan bangkit menjadi kekuatan yang ditakuti. Tahun 1957, ketika dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi, Iran adalah sekutu Barat serta gendarme Teluk Persia andalan Amerika Serikat. Shah Reza Pahlavi, penguasa otoriter yang didukung penuh oleh Washington, bermimpi menjadikan Iran sebagai kekuatan nuklir dunia. Amerika mengawali mimpi itu dengan program Atom for Peace, menghadiahkan reaktor riset 5 MW ke Universitas Tehran. Dukungan Barat kian masif saat harga minyak melambung. Tahun 1974, perusahaan Jerman Kraftwerk Union AG menandatangani kontrak senilai $6 miliar untuk membangun PLTN Bushehr, proyek mercusuar yang didanai penuh oleh minyak Iran. Yang mengejutkan, Israel melalui agen rahasia Mossad bahkan memberi pelatihan keamanan nuklir untuk dinas Intel Shah Reza Pahlavi pada tahun 1977. Saat itu, Amerika Serikat, Eropa, dan Israel memiliki pandangan yang sama, bahwa Iran yang dipimpin Shah Reza Pahlavi adalah sekutu stabil, sekutu yang layak memiliki teknologi nuklir sipil. Revolusi Islam tahun 1979 mengubah segalanya secara brutal. Shah Reza Pahlavi yang pro-Barat dan pro-Amerika digulingkan. Ayatullah Khomeini naik takhta sebagai pemimpin Iran, menjuluki Amerika Serikat sebagai setan besar dan menjuluki Israel sebagai anak haram setan.
Krisis penyanderaan 52 diplomat Amerika di kedutaan Teheran antara tahun 1979 hingga 1981 memicu terputusnya hubungan diplomatik antara Washington dan Teheran. Negara-negara barat berbalik haluan 180 derajat. Proyek Bushehr dibekukan paksa, teknisi Jerman ditarik, suku cadang disita. Amerika memberlakukan embargo teknologi pertama ke Iran tahun 1980, diikuti sanksi ekonomi secara total serta menyeluruh, membekukan aset Iran senilai 11 miliar dolar. Ketika Perang Iran melawan Irak tahun 1980 berkecamuk, Iran menyadari satu hal, mereka tak bisa bergantung pada Barat. Program nuklir pun dihidupkan kembali secara rahasia. Fasilitas Natanz yang akhirnya ditemukan oleh oposisi Iran pada tahun 2002 dibangun dengan dinding beton setebal 8 meter untuk pengayaan uranium. Situs Fordow yang mulai terungkap tahun 2009 dipahat 90 meter di dalam pegunungan dekat Qom. Ketika dunia menutup akses terhadap teknologi nuklir, Iran membuka pintu lain melalui bayang-bayang pasar gelap. Dari jaringan rahasia milik A.Q. Khan, bapak bom nuklir dari Pakistan, Iran berhasil mendapatkan desain mesin pemutar super cepat untuk memperkaya uranium. Namun mereka tidak berhenti di sana. Desain itu dikembangkan, dimodifikasi, dan disempurnakan menjadi model yang jauh lebih canggih, menjadi mesin generasi baru yang bisa memutar uranium 50 kali lebih cepat dan efisien. Iran tahu, semakin tinggi efisiensi, semakin dekat sebuah negara pada kemampuan membuat bahan baku bom nuklir. Bahan mentahnya, Iran membelinya diam-diam. Uranium kuning atau yellow cake, zat awal dari bahan bakar nuklir, diimpor secara rahasia dari Zimbabwe dan Kazakhstan lewat perusahaan-perusahaan cangkang di Dubai. Yellow cake itu kemudian diproses menjadi gas khusus di pabrik Isfahan, lalu diputar dalam mesin pemutar di fasilitas bawah tanah Fordow, lokasi rahasia yang terkubur di bawah pegunungan. Yang paling mengejutkan, 90% mesin pemutar itu diproduksi sendiri di dalam negeri. Industri militer Pasdaran membuatnya dari nol, menggunakan mesin-mesin CNC berteknologi tinggi yang diselundupkan secara diam-diam dari Swiss serta Jerman. Di tengah embargo total, sabotase, dan pengawasan satelit mata-mata, Iran justru tumbuh menjadi negara dengan kemampuan pengayaan uranium yang mendekati 90%. Sebuah prestasi yang lahir dari tekanan, dari keterpaksaan, dan dari tekad membantu untuk tidak tunduk pada siapapun. Dan tekad itu tak hanya terwujud dalam laboratorium dan bunker bawah tanah, ia juga menjalar ke sektor energi, ke ladang-ladang minyak, dan ke meja-meja negosiasi global. Hingga akhirnya kemesraan antara Cina dan Iran menjelma menjadi kolaborasi energi skala raksasa. Tahun 2021, dua negara ini menandatangani sebuah kesepakatan bersejarah, kontrak jangka panjang selama 25 tahun senilai sekitar 400 miliar dolar, bukan angka kecil dan tentu bukan proyek biasa. Cina berkomitmen menanamkan investasinya secara besar-besaran di sektor energi Iran, dari hulu hingga hilir. Negeri tirai bambu ini ambil bagian dalam mengelola ladang minyak raksasa seperti Yadafaran dan Azadegan, mendirikan kilang-kilang modern, menyulap fasilitas tua menjadi jantung industri, dan membangun petrokimia raksasa yang bisa mengubah minyak mentah menjadi emas ekonomi bernilai tinggi. Di saat negara lain menghentikan impor karena takut terhadap hukuman dari Amerika Serikat, Cina terus membeli minyak Iran, bahkan dengan harga diskon. Mekanisme pembayarannya pun diatur cerdik, menggunakan mata uang lokal atau sistem barter, sehingga transaksi tetap berjalan tanpa harus melewati sistem keuangan dolar. Di balik kerjasama ini, Iran membutuhkan investasi dan akses pasar, sementara Cina butuh energi dan sekutu di kawasan yang rawan. Maka keduanya menyatukan luka dan kepentingan, mengisi kekosongan satu sama lain, dan membangun aliansi yang tak tunduk pada dominasi Barat. Jadi, jawaban dari pertanyaan tadi tidak bisa disederhanakan. Ketika jalur diplomasi ditutup, Iran membangun jaringan pasar gelap. Ketika teknologi dilarang masuk, Iran menyelundupkannya. Ketika para ilmuwannya dibunuh dalam operasi senyap, Iran mempercepat proses kaderisasi dan menyebar fasilitasnya ke bawah tanah.
Ketika ekonominya dihantam embargo, Iran memperkuat sektor dalam negeri, menciptakan sistem perbankan paralel, mengembangkan industri pertahanan nasional, dan membangun aliansi yang kuat seperti Hizbullah di Lebanon hingga milisi Syiah di Irak, dari Suriah hingga Yaman. Iran mengubah sanksi menjadi pelatihan bertahan hidup, dan semua itu bukan dilakukan sendiri. Dukungan diam-diam Cina, serta kemitraan energi dan perdagangan jangka panjang yang dibingkai oleh kepentingan bersama, memberi Iran ruang untuk bernafas dan dalam beberapa hal, ruang untuk bermanuver. Kemunafikan Amerika Israel ketika hukum internasional dijadikan alat penindasan. Kedaulatan adalah hak sakral setiap bangsa, seru para diplomat Amerika di mimbar PBB sementara di ruang operasi militer Tel Aviv, target sasaran di Suriah dan Palestina sudah dipetakan untuk serangan lintas batas tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB. Inilah wajah asli kemunafikan geopolitik Amerika dan Israel. Retorika hukum internasional hanyalah panggung sandiwara, di mana prinsip larangan agresi berubah jadi lelucon ketika kepentingan mereka dipertaruhkan. Ketika International Criminal Court atau ICC akhirnya berani mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza, reaksi Amerika dan Israel justru membongkar inti kemunafikan itu. Alih-alih menghormati proses hukum, Amerika menjatuhkan sanksi terhadap jaksa ICC, Karim Khan, dan mengancam membekukan aset pengadilan di Den Haag. Padahal hanya setahun sebelumnya mereka memuji ICC yang menyasar Vladimir Putin terkait agresi Ukraina. Kontradiksi brutal ini membuktikan bahwa bagi mereka, hukum internasional hanyalah pisau bermata satu, tajam mengarah ke musuh, tapi tumpul menyentuh sekutu. Standar ganda ini mencapai klimaksnya pada cara Amerika dan kekuatan Barat memperlakukan program nuklir Iran versus program nuklir Israel. Iran, yang fasilitas nuklir sipilnya berada di bawah inspeksi rutin dan verifikasi ketat Badan Tenaga Atom Internasional, terus-menerus dihujani tuduhan mengembangkan senjata nuklir meski laporan berulang kali menyatakan tidak ada bukti penyimpangan program menuju senjata nuklir aktif. Sebaliknya, Israel yang tidak menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT, secara terbukti telah memiliki arsenal nuklir rahasia yang diperkirakan mencapai ratusan hulu ledak, dikembangkan di fasilitas Dimona yang nyaris tak tersentuh pengawasan internasional dan dilindungi mati-matian oleh payung diplomatik Amerika di setiap forum global. Di manakah letak konsistensi ini? Kebijakan sanksi menjadi alat utama hipokrisi. Perusahaan-perusahaan Cina yang melakukan transaksi dagang legal dengan Iran dihukum habis-habisan oleh Amerika dengan dalih melanggar sanksi sepihak. Namun transfer teknologi militer canggih dan miliaran dolar bantuan militer Amerika tahunan ke Israel yang secara langsung digunakan untuk mempertahankan pendudukan ilegal selama puluhan tahun di tepi barat tidak pernah dianggap sebagai pelanggaran. Padahal pendudukan itu sendiri telah berkali-kali dinyatakan ilegal oleh resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB, misalnya resolusi 242 dan 338. Termasuk aneksasi Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan yang ditolak oleh komunitas internasional secara bulat. Klaim Amerika bahwa Israel adalah satu-satunya demokrasi di Timur Tengah semakin terbantahkan ketika melihat realitas di lapangan, di mana Israel menjalankan sistem politik yang oleh organisasi hak asasi manusia terkemuka seperti Amnesty International dan Human Rights Watch secara resmi didokumentasikan sebagai sistem apartheid terhadap warga Palestina. Di bawah kendali militer Israel, rakyat Palestina di tepi barat yang diduduki dan jalur Gaza yang dikepung tidak memiliki hak politik, termasuk hak untuk memilih pemerintahan yang mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan mereka, mulai dari pergerakan, akses air, hingga peradilan. Sementara itu, pemukim Israel ilegal yang tinggal di permukiman yang dibangun di atas tanah Palestina yang disita secara paksa menikmati hak penuh sebagai warga negara Israel. Tragedi pembersihan etnis tahun 1948 yang disebut Nakba, yang mengusir ratusan ribu warga Palestina, ekspansi permukiman ilegal yang terus berlanjut hingga hari ini, semua telah melanggar hukum internasional yang jelas, yaitu Konvensi Jenewa keempat dan blokade Gaza selama lebih dari 17 tahun yang telah menciptakan krisis kemanusiaan akut
sama sekali tidak dianggap sebagai cacat dalam demokrasi Israel oleh para pendukungnya di Washington. Namun, ketika Iran yang menghadapi sanksi ekonomi yang melumpuhkan dan ancaman militer, mencari jalan keluar melalui kemitraan strategis dengan China atau Rusia untuk memenuhi kebutuhan energi dan keamanannya, langkah pragmatis ini segera dicap oleh Barat sebagai ancaman terhadap tatanan internasional. Padahal, kerjasama energi dan keamanan China-Iran seperti diuraikan dalam perjanjian kemitraan strategis 25 tahun adalah respons yang sepenuhnya logis dan legal terhadap blokade ekonomi Barat. Sebuah poin yang tegas ditegaskan kembali oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi yang menyatakan bahwa setiap negara berdaulat, termasuk Iran, memiliki hak tak terbantahkan untuk menjamin keamanan nasional dan pembangunannya. Pada hakikatnya, hipokrisi Amerika dan Israel jauh melampaui sekedar inkonsistensi kebijakan. Ia adalah instrumen vital untuk mempertahankan hegemoni global yang semakin goyah. Dengan menyangkal hak dasar Iran untuk mempertahankan diri dari serangan sambil melabeli setiap langkah pembelaan diri dan kerja sama ekonominya dengan China sebagai pengacau stabilitas, mereka sebenarnya sedang menegakkan hierarki kedaulatan yang rasis, bahwa kedaulatan negara-negara Barat dan sekutunya lebih tinggi dan lebih sakral daripada kedaulatan negara-negara di Global South. Narasi ini meminggirkan dan merendahkan. Realitas pahit ini memaksa dunia internasional, terutama Global South, untuk membuka mata. Perdamaian yang sejati dan berkelanjutan di Timur Tengah dan dunia hanya akan terwujud ketika arsitektur hegemoni Barat yang timpang dan memaksa digantikan oleh tatanan multipolar yang benar-benar setara. Dalam tatanan seperti itu, kerjasama strategis China-Iran tidak akan dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai salah satu pilar penting menuju dunia yang lebih inklusif, adil, dan menghormati kedaulatan setiap bangsa tanpa diskriminasi. Bukankah keadilan dan kesetaraan itu prinsip dasar yang seharusnya dijunjung oleh semua?